Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usmologi. Baiklah, di kesempatan baik ini kami kembali akan berikan berita terbaru seputar P3K Guru di tahun 2021. Oleh karena itu silahkan simak video sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupload informasi-informasi seputar P3K, rekan-rekan pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah dari media jpnn.com yang kami kutip ya teman-teman, yaitu dengan judul beritanya, ikut tes P3K tahap 2, guru honor K2 berserdik malah khawatir. Nah, di sini kita lihat beritanya, sejumlah guru honor K2 bersertifikasi pendidik merasa was-was tidak lulus lagi saat tes P3K tahap 2 yang akan digelar November mendatang. Disuruh ikut tes lagi, lantas bagaimana kalau tidak lulus lagi karena formasinya nihil atau tidak ada, kata Atep Lesmana, guru honor K2 berserdik kepada jpnn.com Sabtu 16 Oktober. Dia mencontohkan pemerintah Kabupaten Purwakarta hanya mengusulkan formasi guru SD untuk 9 orang. Itu pun sudah terpenuhi pada seleksi P3K tahap 1. Padahal, kata Pak Atep, kebutuhannya begitu banyak. Pak Atep yang memenuhi passing grade dengan nilai 711 itu dinyatakan tidak lulus P3K tahap 1 karena bukan guru induk. Untuk mengikuti tes P3K tahap 2 formasi guru kelas SD di daerahnya sudah tidak ada lagi. Kondisi itu membuat Pak Atep terpaksa melamar dengan formasi lain. Kalau sudah begitu kami yang rugi. Nilai yang pertama tidak dihitung lagi karena formasi dan jabatannya berbeda, keluhnya. Kondisi serupa dialami oleh Pak Dudi Abdullah, guru honor K2 berserti di Kabupaten Garut. Pak Dudi yang mendapatkan nilai 707 dan peringkat ke-85 se-Kabupaten Garut harus menelan pil pahit karena tidak lulus formasi, di mana Pak Dudi juga tidak lulus karena bukan guru induk. Di mana sekarang Pak Dudi dan teman-temannya yang lain bingung mencari formasi lainnya. Di Garut formasinya hanya 196 jabatan. Yang lulus passing grade 1100, ya bagaimana bisa ikut tes tahap 2 dan 3 ucapnya. Baik Pak Dudi maupun Pak Atep berharap pemerintah memberikan kebijakan bagi para guru honorer yang lulus passing grade. Menurut mereka harus ada pertimbangan khusus bagi guru honorer yang tidak lulus P3K karena tidak ada formasinya. Kami nilainya kan lebih tinggi dibandingkan guru induk karena ada guru prioritas dan tidak prioritas, akhirnya kami jadi korban, kata Pak Atep. Demikian juga dengan Pak Dudi yang sangat kecewa karena di saat nilainya bagus dia malah tersingkir akibat ketentuan guru prioritas dan bukan. Pak Dudi berharap pemerintah pusat mendorong Pemkab Garut untuk membuka formasi P3K lebih banyak agar guru honorer yang sudah lulus passing grade bisa diangkat menjadi ASN, aparatur sipil negara. Kemudian berita yang kedua juga dimuat di media jpnn.com dengan judul Ketua Forum Honorer Sujud Syukur mendengar formasi P3K tahun 2022, di mana Ketua Forum Honorer non kategori 2 Indonesia FHNK2I bidang kewirausahaan Pak Haji Santoso menyatakan gembira karena ada kebijakan Kemendikbudristek terkait rekrutmen P3K 2022. Kemendikbudristek telah mengajukan usul formasi P3K 2022 untuk tenaga kependidikan juga. Sudah kita ketahui informasinya dari Bu Nunu kemarin di webinar Sukses ASN P3K 2021. Kami sujud syukur akhirnya tenaga kependidikan diusulkan Bapak Dirjen KTK Pak Iwan Syahril untuk formasi P3K 2, kata Haji kepada jpn.com 16 Oktober. Dengan usulan tersebut, menurut Pak Haji mengobati kegelisahan honorer non K2 Tendik karena pada seleksi P3K 2021 tidak diberikan formasinya. Mereka akan diberi kesempatan yang sama dengan honorer non K2 guru supaya bisa mengikuti seleksi P3K 2022 nanti. Kami lega 100% usulan kami kepada Bapak Dirjen selaku Ketua Panselnas Guru PPPK dikabulkan, ujarnya. Saat ini lanjutnya mereka hanya mengawal realisasi P3K bagi non K2 guru dan tendik di tahun 2021 sampai 2024.
Mengingat para pengurus FHNK 2I sudah banyak yang lulus P3K Guru tahap 1 dan menunggu proses pemberkasan dan penetapan NIP P3K, sebelumnya Sekdikjen GTK Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan formasi P3K 2021 dan 2022 tidak ada untuk tenaga kependidikan. Namun, Dirjen GTK Kemendikbudristek tetap mengajukan usulan formasi P3K 2022. Tendik harapannya usulan tersebut disetujui Menpan RB Pak Cahyo Kumolo. Kami sudah mengusulkan kepada Kemenpan RB, mudah-mudahan prosesnya lancar sehingga Tendik bisa ikut tes P3K 2022, pungkas Bu Nunuk. Nah, berkaitan dengan masalah formasi tadi, kalau kita lihat di Permenpan RB itu di pasal 38 itu dijelaskan adanya memang peraturan untuk optimalisasi formasi ya teman-teman, yaitu dalam hal kebutuhan P3K nanti belum terpenuhi, kebutuhan P3K ini akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 ya. Ini artinya sudah selesai nanti sampai tahap ketiga proses seleksi, namun formasi masih belum terpenuhi ya, sini penjelasannya. Maka nanti pelamar yang tidak lulus di seleksi kompetensi 3 ini dengan ketentuan yang pertama itu memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Ini syarat pertamanya. Kemudian jabatan yang diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Dan yang aturan ketiganya atau syarat yang ketiganya, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, terkait dengan metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya nanti sebagaimana dimaksud pada ayat 7 yang di atas, akan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan atau Kemendikbudristek tentunya. Nah, kalau kita lihat sekolah atau yang dimaksud itu adalah sekolahnya ya. Yang pertama adalah syaratnya penentuan sekolahnya, peringkat mutu satuan pendidikannya, kemudian dilihat jarak dengan sekolah yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3, kemudian ketentuan lain yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara seleksi berdasarkan peta kebutuhan guru yang dijelaskan dalam Juknis P3K Guru yang ada di portal informasi pendaftaran guru P3K. Nah, terkait memang dengan formasi ini, kalau seandainya yang dijelaskan di berita tadi bahwasanya di daerahnya itu sudah habis formasinya, dan kalau kita lihat di peraturannya ini dijelaskan bahwa terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru atau pemenuhan formasi yang belum terpenuhi ini, itu syaratnya itu bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Jadi kalau dalam artian kalau seandainya dalam satu wilayah semuanya sudah terpenuhi, artinya memang guru yang tidak lulus seleksi di tahap 3, mungkin saja guru tersebut lolos passing grade namun kalah perankingan, karena sudah kita ketahui untuk seleksi tahap 2 dan tahap 3 itu yang akan lolos adalah peserta yang mendapatkan nilai passing grade yang terbaik. Dan tentunya dihitung juga berdasarkan formasi yang tersedia. Kalau seandainya formasi yang dibutuhkan 2 dalam satu sekolah, misalnya guru SD 2, kalau sekolah A membutuhkan guru SD 2, maka yang diambil adalah 2, sehingga yang diambil ada peringkat 1 dan 2. Namun kalau seandainya hanya satu formasi di sekolah tersebut yang dibutuhkan, tentunya bagi rekan-rekan guru honorer yang lulus passing grade akan dipilih nilai PG yang tertinggi. Nah, sedangkan guru honorer tadi yang sudah lulus PG, tentunya untuk memenuhi formasi yang ada itu sudah tidak terpenuhi lagi, maka guru tersebut akan mengikuti seleksi di tahap atau di tahun berikutnya, yaitu tahun 2022. Nah, itulah mungkin kendala banyak yang teman-teman juga tanyakan terkait dengan formasi ini. Bagaimana kebijakannya bagi rekan-rekan yang sudah lulus passing grade namun tidak memiliki formasi seperti itu. Nah, untuk tentunya kita berharap bagi Pemda-Pemda yang belum mengusulkan formasi di tahun 2021 itu mengusulkan formasi P3K di tahun 2022. Begitu juga yang mungkin yang sudah mengusulkan, berharap Pemda segera menambah usulan formasi untuk di tahap berikutnya atau di tahun 2022, karena untuk penambahan formasi di tahap 2 dan 3 itu tidak bisa lagi, karena sesuai dengan formasi yang sudah disediakan oleh Panselnas atau yang sudah diusulkan oleh Pemda itu hanya mencapai 500 lebih teman-teman. Jadi untuk pengusulan selanjutnya itu di tahun 2022. Kita informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.